Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3, yaitu pada pembelajaran yang ke. Coba baca teks berikut ini terlebih dahulu. Dalam sebuah keluarga, penting untuk membangun tim yang kokoh dan rukun agar dapat mengatasi masalah bersama-sama. Perhatikan gambar di samping. Pernahkah kamu dan anggota keluargamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kegiatan tersebut? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara harus selalu dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perhatikan gambar berikut. Jelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kegiatan berikut. Yang pertama, kita lihat gambar sebuah keluarga yang sedang melaksanakan ibadah bersama. Dari gambar ini pun sudah terkandung nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Kemudian gambar yang kedua, seorang anak yang membantu seorang nenek-nenek untuk menyeberang jalan. Dari gambar ini pun kegiatan ini juga mengandung nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, gambar satu kelompok sedang melaksanakan diskusi bersama. Dari gambar ini pun bisa terkandung nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Nah, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu apa saja sih pengamalannya dalam kehidupan sehari? Nah, kita lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama itu menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya, mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya, dan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Bisa terlihat keberagaman yang ada pada kegiatan ini, dan mereka tetap bersatu ya, supaya Indonesia tidak terpecah belah. Kemudian pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan hasil musyawarah setiap mengambil keputusan. Yang keempat, musyawarah dilakukan secara mufakat. Coba lihat gambar yang ada di samping. Gambar yang sebelah atas ini menunjukkan seorang ibu menyampaikan pendapatnya. Ini sesuai dengan sila keempat, yaitu ibu tersebut mengajukan pendapat. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mengajukan pendapat, dan anggota musyawarah yang lainnya tidak boleh untuk melarang ibu tersebut untuk mengajukan pendapat. Nah, begitu juga dengan anak-anak kelas 5. Anak-anak kelas 5 berhak mengajukan usul pendapat, karena tidak semua pendapat orang lain itu selalu benar. Kadangkala juga Bu Aini sebagai guru itu juga mempunyai pendapat yang salah. Mungkin pendapat Bu Aini cenderung misalkan ke yang anak-anak belajar sendiri di rumah, kepinginnya individu tidak mau kelompok. Itu dihargai. Lah, misalkan
anak-anak yang lainnya menginginkan kelompok. Lah, dari sini diambil jalan tengahnya. Yang namanya musyawarah itu diambil suara terbanyak ya. Kalau misalkan suara terbanyaknya memilih untuk kelompok, maka keputusan akhirnya kita harus melaksanakan pembelajaran di rumah dengan sistem kelompok seperti itu. Kemudian lihat yang ada di bawahnya. Di bawah ini juga menunjukkan gambar anggota masyarakat sedang melaksanakan diskusi atau musyawarah. Lah, dari musyawarah ini harus diambil keputusan itu secara mufakat. Mufakat itu artinya mengutamakan kepentingan orang banyak, mengutamakan pendapat orang banyak. Misalkan tadi yang Bu Eni sebutkan ya, pendapat orang banyak memilih untuk kelompok, maka hasil akhirnya keputusannya diambil secara kelompok, yaitu mufakat, kesepakatan bersama dari pendapat terbanyak. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap warga negara itu memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Lah, anak-anak, untuk sila yang kelima ini memang cenderung agak mirip dengan sila yang kedua. Jadi peduli antar sesama tadi juga disebutkan di sila kedua. Pada sila kedua itu warga negara itu memiliki tenggang rasa dan toleransi. Jadi bisa juga tenggang rasa dan toleransi itu bisa terkandung dalam gambar ini. Toleransi antar sesama manusia, tenggang rasa, saling menghormati. Lah, begitu juga dengan gambar yang di bawah ini. Gambar yang di bawah ini juga terkandung beberapa sila di dalamnya. Jadi di sini ada kegiatan gotong royong, tapi juga misalkan di dalam gambar ini ada berbagai suku, maka juga bisa juga sila ketiga, jadi tidak ada salahnya ya. Kemudian ada juga sila keempat pada gambar ini, yaitu mementingkan kepentingan bersama. Jadi meskipun mungkin di rumah ada kegiatan sendiri untuk misalkan kepengen bersih-bersih rumah, tapi tetap harus mementingkan kepentingan bersama, yaitu kalau ada kerja bakti ya ikut yang kerja bakti dulu. Nah, seperti itu anak-anak. Kalian berpendapat misalkan, menurutku yang gambar ini tuh cenderung ke sila ketiga. Lah, bisa Bu Aini akan menghargai pendapat kalian seperti itu ya. Materi berikutnya adalah menjelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Apa sih negara maritim itu? Negara maritim itu artinya negara yang memiliki wilayah perairan yang luas. Hal ini mempengaruhi mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir biasanya bekerja sebagai ada nelayan, ada petani kelapa, ada pembudidaya mutiara, pemandu wisata, pedagang, dan juga petani garam. Nah, ini adalah beberapa mata pencaharian masyarakat yang berada di wilayah sekitar perairan, misalkan di pinggir pantai, tambak. Nah, itu beberapa pekerjaan atau mata pencaharian yang dilakukan. Berikutnya, selain mata pencaharian, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya yang terjadi pada saat melakukan transaksi jual beli. Ada pedagang yang menetap atau hanya bersinggah. Maksudnya karena kita itu negara maritim, negara yang memiliki banyak perairan, zaman dulu itu kan transportasi itu cenderung banyak yang menggunakan kapal ya. Pesawat belum secanggih sekarang ini, jadi orang-orang yang berdagang misalkan dari negara Cina, Arab, ke Belanda, ketika mereka berdagang itu melalui jalur laut. Lah, ketika sampai di sebuah pulau, mereka itu singgah bisa jadi untuk berdagang, bisa jadi untuk mencari barang-barang yang bisa dijual lagi.
Lah pada waktu itu Belanda, Cina, Arab itu juga sempat mampir ke Indonesia untuk berdagang dan juga mencari barang-barang yang ada di Indonesia untuk dijual kembali ke negara yang lainnya. Lah di situ ada pedagang yang menetap atau hanya bersinggah. Untuk pedagang yang menetap, misalkan orang Arab, anak-anak tahu sendiri ya kalau orang Arab itu mempunyai bentuk wajah tersendiri dan postur tubuh yang berbeda dengan orang Indonesia asli. Misalkan dari hidungnya saja, hidungnya terlihat mancung. Nah, ada juga yang singgah di Indonesia dan misalkan menikah dengan orang Indonesia, maka keturunan yang dihasilkan itu bisa jadi ada yang mirip dengan orang tua yang berasal dari Arab tersebut. Lah itu salah satunya. Kemudian pertukaran budaya, jadi budaya Arab juga ada yang mempengaruhi masyarakat Indonesia. Misalkan ada makanan Arab, ada juga pakaian-pakaian khas Arab, misalnya ada tarian-tarian khas Arab, itu juga mempengaruhi budaya kita. Nah, berikut ini adalah dampak positif dan negatif dari letak geografis terhadap kegiatan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Namun juga ada dampak negatifnya lah, apabila kita kedatangan dari bangsa luar, lama-kelamaan kita akan kehilangan budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Jangan sampai yang anak-anak ya, kalau misalkan anak-anak itu menyukai budaya luar, misalkan sekarang yang lagi tren itu adalah Korea. Jadi Korea itu cenderung misalkan tarian-tarian Korea lah, meskipun anak-anak itu suka menikmati tarian-tarian K-pop gitu ya. Jadi jangan sampai menyampingkan budaya kita sendiri. Terus ada yang tidak suka, aku nggak suka budaya Indonesia kayak gitu, nggak keren, jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi kita tetap harus bangga terhadap budaya kita, tapi juga boleh, tidak dilarang ya, tidak dilarang untuk mengagumi dari budaya luar. Kemudian dampak negatif yang lainnya adalah munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah seperti itu contohnya tadi budaya misalkan Korea, kita tahu sendiri ya, dari pakaiannya itu ada juga yang pakaian yang cenderung minim dan menampakkan auratnya. Nah itu juga tidak sesuai dengan budaya setempat. Jadi kita boleh mengambil yang positif dari budaya luar, tapi kita juga harus meninggalkan pengaruh-pengaruh negatif yang bisa mempengaruhi budaya kita sendiri. Nah seperti itu anak-anak. Jangan lupa anak-anak tetap belajar. Selain melihat video dari Bu ini, anak-anak tetap membaca di rumah, dipelajari. Jangan sampai ketika anak-anak ulangan itu cenderung tidak tahu materinya apa, harus belajar apa. Jadi seperti itu ya, kalian tetap harus belajar sendiri di rumah. Sekian dari Bu ini, terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.